Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Para pemirsa dan para jamaah, insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan kembali di Masjid Ilmu mempelajari firman Allah. Semoga kita diberi ilmu manfaat yang dapat menghantarkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan manusia, semoga kita dibimbing Allah dapat meniru suri teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita kaji Quran surah Qasas ayat berapa tadi? 51 sampai 56. Kita awal dengan baca surat Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bilaba Masallaha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bilaba Muhammad Bangka wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bilaba Haji Andran Ali wa masyayikhina ma'allimina nafa'ana bi fidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo dipersilakan baca Bu Hajah Muflihah dengan Ibu Hajah Farida Ariyati. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Muflihah Ibu Hajah Farida Ariyati. Pemirsa dan para jemaah, kita pelajari bagaimana Allah memberi petunjuk kepada manusia. Dan memang petunjuk hanya dari Allah saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Walaqad wassalna, dan niscaya sungguh telah kami sampaikan berangsur-angsur lahum pada mereka al-qaula, ucapan maksudnya firman Allah itu Al-Quran, la'allahum, agar supaya mereka yatadzakkarun, mereka bisa mendapatkan pelajaran atau mereka mudah mengingatnya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke bumi untuk petunjuk bagi manusia. Maka disampaikannya sedikit-sedikit dulu zaman Nabi dulu, 5 ayat dulu pertama surah Al-Alaq, terus ada peristiwa turun lagi, ada peristiwa turun sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekarang sudah terkumpul 30 juz. Disampaikan pelan-pelan, disampaikan berangsur-angsur supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Pada waktu itu sampai sekarang. Okay. Nah, dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Yang dapat pelajaran itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja ternyata. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah memberi pada mereka alkitab, kitab min qablihi, sebelum Al-Quran. Berarti kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Hum, mereka, bihi, dengannya, dengan Quran, yu'minun, mereka beriman, mereka percaya. Orang-orang ahli kitab ketika Al-Quran datang, mereka juga percaya. Karena memang sudah dijelaskan dalam kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, bahwa Allah akan mengutus di akhir zaman seorang Rasul namanya Muhammad, bawa kitab Al-Quran. Begitu ada, oh ini keterangan dalam kitabku. Jadi hum bihi yu'minun, mereka beriman, percaya kepada Al-Quran itu. Bagaimana jika Quran dibaca? Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina
Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Idza yutla bila dibacakan dan apabila dibacakan alih atas mereka orang ahli kitab tadi qalu mereka berkata amanna kami percaya bihi dengan Quran innahu dengan Quran itu al-haqqu kebenaran mir rabbina dari Tuhan kami Tuhannya sama Allah itu enggak ada yang lain inna sesungguhnya kami kunna kami ada min qablihi dari sebelumnya muslimin orang-orang yang tunduk patuh orang-orang yang tunduk patuh. Orang-orang ahli kitab disebutkan di sini, jika dibacakan Al-Quran, mereka berkata kami beriman, itu memang benar dari Tuhan kami. Dan kami sebelumnya juga sudah tunduk patuh kepada Allah. Lalu sekarang diberi ajaran dengan Al-Quran, mereka juga beriman. Ini orang-orang ahli kitab yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti itu yang benar. Ya. Didapat apa oleh mereka? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika mereka itu yu'taun ajrohum diberi pahala mereka marrotaini 2 kali. 2 kali pahala apa? Ulaika mereka itu yu'tauna mereka diberi apa? Ajrohum pahala mereka marrotaini 2 kali. Berarti 200%. Kenapa? Bima sobaru karena mereka sabar. Wayadaruna dan mereka menolak bil hasanat dengan kebaikan asyata pada kejelekan. Kalau mereka dapat perlakuan jelek dibalas dengan baik. Wa mimma dan dari apa yang razaqnahum telah kami rizkikan pada mereka yunfiqun mereka menafkahkan. Selain dia iman kepada kitabnya sendiri oleh Allah, iman juga kepada Al-Quran, ajaran Al-Quran dilaksanakan antara lain sabar, apalagi membalas kejelekan dengan kebaikan, apalagi suka infak, sedekah, tasarruf, zakat, itu cirinya orang yang beriman kepada Al-Quran. Kalau orang iman kepada Al-Quran tapi sekmu niku dereng iman sebenarnya. Soalnya belum percaya kalau lillahi ma fis samawati milik Allah lah semua di langit dan di bumi. Kalau dia percaya seneng sedekah, melarat tambah sugih, tambah kaya. Nggih napa mboten? Ada saja. Pokoknya ikhlas. Aku jajal tak sedekah 1 juta, temen tak oleh 10 juta. Ikhlas mboten? Mboten. Barang dinteni gak teko-teko 10 juta kadung 1 juta entek. Karena enggak ikhlas, ya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Nggih, la azidannakum. Ini saya sungguh-sungguh kami tambah pada mereka niku janjinya Allah. Ikhlas itu seperti penjenengan keluar dari WC. Ya napa? Lowego loh. Alhamdulillah. Kalau bisa sedekah banyak itu seneng, alhamdulillah bisa sedekah akeh ngoten to? Alhamdulillah bisa sedekah akeh niku gini kok ikhlas. Tapi kalau wis tak tokno kari ngenteni walesane. Niku mboten ikhlas arep-arep balesan. Masyaallah. Yunfiqun suka berinfak sabaru sabar. Napa sabar niku? Sabar niku kalau menurut saya bertahan dalam kebenaran. Nek dilokno bales iku oleh. Tapi lapo mbadek padha gak tak sawang ae wonge. Gak tak wales. Niku bertahan dalam kebenaran. Nggih. Disuruh ibadah sholat, tidak pernah ditinggal 1 waktu pun, padahal sehari 5 kali, ngantuk-ngantuk ya harus sholat. Tidak pernah ditinggal, niku sabar, ngelakoni perintah. Okay.
Meskipun dia bisa nyuri, nggak ada orang yang tahu, ambil berapapun boleh, tapi enggak dilakukan. Allah melihat, sabar menjauhi larangan. Diberi musibah di hadapan orang banyak, diolok-olok habis-habisan, tak ngambil kurang golek. Malu toh, tapi dia enggak marah, niku sabar. Bagaimana bisa sabar? Connect hatinya dengan Allah. Oh, yang menjadikan orang seperti itu Allah. Nggih, Allah kalau ridho itu bertahan dalam kebenaran. Nggih. Dilarang dia sabar menjauhi larangan, diperintah dia sabar menjalankan perintah. Diberi ujian hatinya ridho menerima ujian, gini ku jenis sabar. Saged ta, Bu? Alhamdulillah. Jawabnya langsung iki koyok-koyok gak tau muring-muring blas. Nggih, sabar. Nek kate muring-muring niku sabar. Enten arek cilik nek kudu muring-muring, sabar ya, Dik. Ditanya, "Di mana sabarnya, Dik?" Niku mulangi putrane. Paling ndak ada sing ngene, "Oh iya, aku harus diem, enggak boleh bentak-bentak." Ngonten paling ndak nggih. Ternyata sabar niku perasaan cukup pikiran. Sabar, sabar mboten nggih. Sabar ada di sini di perasaan, di hati. Makanya hati ini kudu dididik terus, dijernihkan. Nggih, Masya Allah. Menolak kejelekan dengan kebaikan. Saged tah mboten? Silmang qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika. Sambunglah persaudaraan kepada orang yang memutuskannya padamu. Berbuat baiklah kepada orang berbuat jelek kepadamu. Ini kudawe Kanjeng Nabi. Purun tah mboten? Gak pati pede. Kalau dijeleki, baiki, ngeten. Dilok-lokno mesem tak sepuro sama nayu kok. Gak sidong-lokno ta wonge? Nggih, masyaallah. Niku atine pun ana cahaya iman ilmu. Jadi mboten peteng, dilokno muring-muring pembalasan lebih kejam. Niku wong mboten duwe ilmu, niku atine sik peteng, kudu belajar terus, mbeningno atine. Kalau hati kotor itu bisa-bisa banyak mengkikis habis pahala ibadah. Ngene mboten? Sampean yu ana masjid gurung dadi ngono ora gelem nguruni. Kurang ajar, delok ning kasih sapa yang paling akeh? Mripate gak nguasno kok ngomong. Kan jadi hilang pahalanya. Oh iya, sampe 50 juta, jadi sampean pinter. Oh, boleh aku kok ngonten. Hilang pahalanya. Jadi hati kudu jernih, biar bisa ikhlas. Itu baru bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Kanjeng Nabi Muhammad itu loh contoh teladan kita, monggo dicontoh. Ya napa? Contohnya itu tadi, sambunglah persaudaraan kepada yang memutuskannya kepadamu. Biasanya apa jawabannya? Gak sudi. Bukan itu, nggih. Siapa yang enggak mau ke kita, marah-marah, kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Dikunci lawange, ya mulai. Masuk kayak tengok-tengok tadi. Besok lagi, wong kok teka-teko sakno sesuk aku tak bukakno. Akhirnya saling memaafkan, masuk surga. Nggih. Paling baik dari dua orang yang punya salah ada yang lebih dulu minta maaf. Niku nggih. Kemudian dilanjutkan wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Wa idza sami'u, dan ahli kitab tadi kalau mendengar al-lagwa, sesuatu yang ada gunanya, sesuatu yang menyumbang kejelekan, asale ngomong-ngomong sesuai rasa-rasa niku jeneng ngrumpi nggih. Itu lagwa, hal-hal yang ada gunanya tapi cenderung pada kejelekan. A'radu, mereka berpaling. Wis gak melok ngrumpi, keliru dalane kok gitu ya. Anhu darinya wa qalu, dan mereka berkata lana amaluna, bagiku amalku, walakum amalukum, dan bagimu amalmu.
Salamun alaikum, semoga kalian selamat. La nabdaghil jahilin, kami tidak mencari, tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itu loh pelajaran. Kalau kita bergaul dengan orangnya suka rasan-rasan, pindah pergaulan. La nabdaghil jahilin, kami tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu yang mana? Orang yang bodoh itu dilarang malah dilakoni, diperintah malah ditinggal, niku jenenge bodoh. Kok mboten paham ngoten nggih? Kan enggak paham, namanya kan bodoh, enggak cerdas. Kalau orang cerdas diperintah, dilakukan sarana masuk surga, dilarang, ditinggalkan sarana terhindar dari neraka. Itu orang cerdas. Lah ke orang bodoh, sukanya itu yang dilarang, yang dilakukan. Yang diperintah, ditinggalkan. Ngoten nggih. Arek mono dikongkon salat malah gak salat, di pengin pacaran malah lan niku lak gak pinter-pinter niku. Dituturi nggih putra ngoten nggih. Kalau mendengar sesuatu yang ada gunanya, mereka berpaling dan mereka mengatakan bagiku amalmu, enggak usah tengkar, enggak usah perdebatan. Salamun alaikum, semoga selamat. Dan kami tidak mencari, enggak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itu sikap terbaik. Jadi enggak tengkar, enggak ngolok orang, enggak nyalahkan orang. Meskipun dia salah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Ngapain ikut campur, nggak cerdas-cerdas, nggih. Urusan dia dengan Allah, gak melok-melok. Lana amaluna amalukum ini loh, bagi amalku, bagikum amalmu. Sudah masing-masing tanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Sebelum dilanjut ada yang tanya, monggo disilakan nggih, Bu Liami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nyai mau bertanya. Saya pernah difitnah ya. Seorang laki-laki tetangga mendatang di situ, baru saja bertempat tinggal di situ. Difitnah, saya dengar, diberitahu tetangga, saya diam. Terus dia dengan reaksi saya diam, dia itu kurang nggak terima gitu. Terus saya pas saya mengasuh cucu saya ditemui dituduh 2 perkara. Katanya saya itu ikut campur keluarganya, padahal saya enggak pernah tahu keluarganya gimana. Cuma pernah diberitahu, Bu Kos itu tanya, "Bes, ada tadi rumah Bu Liami?" Ada. Lah istrinya itu namanya Mbak Ni. Lah yang punya istri supir bus itu juga Mbak Ni. Saya telepon. Saya jelaskan nggak terima, dia mengolok-olok saya, terus saya luruskan nggak terima, minta saksi, saya juga cari saksi, terus dia juga nggak terima, terus gimana Bu Nyai enaknya. Terus kedua, saya pernah dikasih seseorang suatu benda, tapi dia cerita ke orang, terus saya dengar, apa harus gimana saya menghadapinya. Begitu Bu Nyai, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituduh, tapi enggak terbukti tuduhannya. Kalau orang yang benar nggih ayem mawon. Nggih. Meskipun dituduh 7 kali sehari, suruh dua saksi, masih nuduh terus. Ya diam saja, asumtu hikmatun, biar mereka mangkel sendiri. Iya, yang jelas aku tidak bersalah pun, gitu ya. Jadi sudah, kemarin ada santri dituduh, kamu ngerokok ya, gitu. Sudah gini aja Ustadz, kalau ada bukti saya ngerokok, saya boleh diusir sekarang. Ya ayam saja karena nggak salah, iya. Jadi monggo buktinya apa, saya gitu. Itu pada apalagi Allah Maha tahu. Kalau memang enggak salah ya sudah dimaafkan saja. Dia mangkel terus tak ya, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Tabayun itu boleh klarifikasi. Tapi kalau sudah tabayun masih ngotot, ya sudah urusan dia dengan Allah. Lana lakum amalukum tadi, bagi amalku, bagi amalmu, terserah. Kemudian yang kedua tentang diberi barang diomong-omongkan.
nggih diam saja. Misalnya saya ngasih nasi bungkus nggak Bu Muliha. Terus saya bilang, iku Bu Muliha kata kayak saja nasi bungkus paling gak mangan awan iki. Bu Muliha dengar, ya diam saja, mau apa? Mau marah. Kan nafsu jadi. Jadi kalau dikasih kok diomongkan orang, lah itu yang pamer yang nggak dapat pahala. Justru yang ngasih nggak dapat pahala kan pamer supaya ketahui aku sengkai kayak gelang keroncong arek misalnya. Nah itu yang pamer yang nggak dapat pahala karena nggak ikhlas karena Allah. Yang dikasih nggak tenang saja, usah dikasih halalan thayyibah mubarakah. Nggak diam saja kan nggih. Jadi hati yang bersih akan jernih, tidak marah, tidak mangkel. Meskipun dikasih diomongkan orang, dia tahu tidak mangkel. Kalau hatinya gelap mesti mangkel. Kurang ajar, aku lah izin, kan ngono tak diomong wong. Itu kan hatinya enggak jernih. Hati jernih, alhamdulillah karena aku ya wis nek dhek kepin jaluk tak kena maneh gak ya gak wis dikekno, ngoten nggih. Wis enak mawon. Sing penting urip niku ati bersih mesti enak. Ndak marah, ndak mangkel, ndak iri, ndak dengki, ndak sakit hati, ndak dendam. Bahagia kan? Memang bahagia itu di hati, bukan di mulut, bukan di harta. Cukup hati bersih. Purun nang bersih hatine. Mangkelan cegukan. Niku atine tenem. Ya napa carane atine cek bersih cek bening? Kathah zikir, mingkem ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ngenten tahu ulangane? Dimanapun mingkem ya Allah ya Allah. Kalau enggak gitu nafasnya hu Allah, hu Allah, hu Allah, dia Allah, dia Allah. Kalau enggak gitu wis mingkem ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Niku pasti hatinya terus jadi bening karena dibersamai oleh Allah. Bagaimana enggak Allah dipanggil terus kan datang terus. Ayam tentrem. Zikir setiap saat. Katup bibirnya, gerakkan lidah nyentuh langit-langit dengan bunyi ya Allah ya Allah ya Allah atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngoten nggih. Nggih, ada yang tanya selanjutnya? Monggo bolehlah silakan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pada Bu Nyai, tadi disampaikan bahwa orang yang bodoh jangan didekati atau jangan bergaul dengan orang yang bodoh, yang mana bodoh itu tadi artinya suka menjalankan yang salah dan dia meninggalkan yang baik begitu. Terus pertanyaan saya, kalau semua orang ya menjauhi orang tersebut, terus orang tersebut temannya siapa Bu? Nanti kan tidak sembuh-sembuh sakitnya. Ya tetap jadi orang bodoh terus karena dijauhi oleh orang-orang yang baik-baik tadi. Itu pertama. Yang kedua, mengenai dampak Bu, andai kata itu terjadi dalam apa ya saudara, mungkin entah saudara dekat atau apa. Yang seperti itu Bu, akhirnya karena kita menjauh, terus kita yang baik kan lebih baik diam. Nah itu akhirnya mengurangi silaturahim Bu. Ya walaupun toh tidak sampai dendam ya, katakan sudah tahu bahwa dendam itu kan tidak bagus. Tapi akhirnya kan lebih baik diam. Jadi nek ketemu ya meneng. Misalnya pas kumpul-kumpul dengan saudara, just akhirnya yang ngalah lebih baik meneng. Ya, artinya nggak ada jalan keluar. Ya jalan keluarnya diam begitu ya Bu. Itu pertanyaan saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu disebutkan gini. Anil mar'ila tas'al fa'abasir qarinahu fa innal qarina lil muqarani yaqtadi. Nonton zaman sekolah biyen nggih. Tentang seseorang kamu gak usah nanya sama Nabi Telek, gak usah takon. Sama delok ae sapa kancane. Karena teman itu akan mengikuti temannya. Nggih. Fa innal qarina karena teman muqarrani pada yang ditemani ya tadi manut. Itu maka orang itu dia kualitasnya dari sapa kumpulane. Kumpulane wong bodoh-bodoh, oh ya ngono mangkane yang sengane ngrumpi yang kumpulane iku, gitu kan? Lah tapi kalau dihindari terus siapa? Dihindari supaya dia introspeksi. Salah apa iya sih aku ngene adu-adu nyata.
wis aku nek tak ngaji sik wis gak ngono. Itu kan efeknya. Jadi dia akan introspeksi, bukan marah-marah kepada orang yang menjauhi, tambah nemen. Tapi dia introspeksi. Yang jelas kita akan berperilaku seperti teman kita. Dan itu menjadi pertanyaan dalam kubur. Saking pentingnya teman. Man ikhwanuka, mangkene pun mati nggih. Enten pertanyaan ini dibocori. Man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Kalau temannya orang-orang yang jelek, mesti keturunan jelek itu, mesti, ya mesti. Temannya muring-muring, melok muring-muring, enggak. Kak solidaritas. Jadi teman itu mempengaruhi pergaulan, mempengaruhi pribadi kita. Maka bertemanlah dengan teman yang baik. Makanya Allah memberitahu la nabtaghil jahilin, kami enggak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Kalau saudara mulai silaturahim terkurangi supaya tidak tengkar, itu lebih baik daripada kalau ketemu tengkar rasan-rasan dosa, menghindari dosa. Maka pilihlah yang terbaik. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kejelekan itu didahulukan daripada menarik kebaikan. Silaturahim baik, tapi kalau silaturahim rasan-rasan dihindari, berarti enggak silaturahim. Nanti kalau sudah sembuh, pemirsa Allah, ternyata sebegitu hebatnya pengaruh teman. Orang bisa jadi murtad karena apa? Karena teman. Orang bisa jadi rajin ibadah karena teman. Ayo tuku bakso, aku poso. Poso apa? Selasa. Dino lahirku. Oh, ngono. Iya, makanya awakmu pinter. Aku tak poso wis nek dina lahirku dina Jumat. Itu kan karena teman. Disuruh ibunya enggak mau, poso ibu iku gitu nggih. Tapi kalau teman ya wis aku tak melok gitu. Saking besarnya pengaruh teman, maka bertemanlah. Bukan itu berarti itu fanatik meleh-meleh. Kalau harus masuk surga kan harus menghindari neraka. Kalau teman mengajakkan neraka ya harus dihindari berarti. Temannya bagus, bergaulah dengannya, nanti ketularan. Ngenten. Yang jelek jangan. Bu Tati silakan monggo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di ayat 54 itu dikatakan mereka itu diberi pahala 2. Maksudnya karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan juga beliaunya beriman. Apakah orang yang seperti itu, orang ahli kitab ya Ibu ya, dia percaya pada kitabnya dan juga percaya kepada Al-Quran, itu nantinya bisa masuk surga Ibu? Itu aja pertanyaannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Niku jawabane napa niku wau. Innal ladzina, orang-orang yang amanu mereka telah beriman, walladzina dan orang yang hadu mereka Yahudi, wan nasara dan mereka Nasrani, wasobiina dan mereka menyembah berhala, man amana billah tapi ia sudah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amalisan dia sudah melakukan kebaikan, dia sholat, zakat dan seterusnya, falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun enggak ada rasa takut, walahum yahzanun dan mereka ditanggung enggak ada sedih. Itu berarti orang-orang ahli kitab yang sudah beriman kepada Allah, maka ditanggung, tidak akan sedih, tidak akan takut, enggak ada khawatir dan dia diberi pahala oleh Allah. Nah kalau iman kepada Taurat dan Al-Quran berarti yang dipakai yang sekarang ini. Makanya diceritakan selanjutnya tadi. Dia sabar, dia menolak kejelekan dengan kebaikan, dia suka infak, sudah ngikuti iman kepada Al-Quran. Itu maka ditanggung ayat tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ajruhum inda rabbihim.
pahalanya di sisi Allah, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Sampai kapan? Sampai mati masuk surga. Asal syaratnya amanu billahi, amana billahi amila solihan. Iman pada Allah dan amal soleh. Iman tok enggak amal soleh, iman tok enggak sholat, enggak bisa. Sholat tok enggak iman juga enggak bisa. Okay. Ya kayak Jontor dengan Markonah itu. Cintaku dah Markonah, iya. Tak lamar ya, moh. Nah, itu kan iman ke Islam itu ya. Ya iman ke Islam enggak ada kanggone. Jadi kalau sudah iman kepada Al-Quran, dulu iman kepada kitabnya, sekarang pada Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Okay. Sebegitu Allah sayangnya, pada akhirnya dimasukkan ke surganya. Okay. Lah nabdangil zain tidak mengikut, lah orang yang bodoh tadi bagaimana supaya jadi baik, kan bodoh terus itu. Supaya belajar, supaya cari ilmu, agar enggak bodoh, maka ngikuti masjid zikir, ngikuti ceramah di YouTube, di Google, di mana saja yang oh iya, ternyata enggak boleh ya. Oh, makanya teman-teman menjauh dan seterusnya. Dia dapat ilmu akhirnya. Makanya diwajibkan cari ilmu. Lah kalau nggak mau cari ilmu ya bodoh terus. Kalau bodoh terus ya resiko tanggung penumpang. Teman-teman menjauh, sengidik wis padha bodone. Karena tidak berusaha baik. Nah temannya yang pintar tadi yang enggak bergaul dengan yang bodoh, tentang yang bodoh minta dikasih tahu. Lah itu sudah menghilangkan bodohnya. Aku ulang ngono apa gitu. Piye? Lah sampean niku nek ngono niku salat niku piye? Waca apa kok ora roh ditulisno Fatihah. Yes, Fatihah tok apalno sik liyane mburi-mburi jungkat-jungkit tok mel aku misalnya. Nah itu sudah ndak bodoh lagi karena dia sudah berusaha menghilangkan kebodohannya. Itu bagus. Minal zulumati ilan nur, dari kegelapan hati pada penerangan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, kau tidak bisa memberi petunjuk man kepada orang yang ahbabta kau cintai sekalipun. Walakin Allah, tapi Allah lah yahdi, memberi petunjuk, memberi hidayah man pada orang yang yasha'u ia kehendaki. Wahuwa dan dia Allah alamu lebih tahu bil muhtadin pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada orang yang mendapat petunjuk, alamu bil muhtadin. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad matur kepada Allah, pamannya meninggal belum syahadat. Padahal pamannya niku mencurahkan jiwa raga dan bahkan nyawanya untuk membela keponakannya, Nabi Muhammad niku. Tapi dereng syahadat. Maka ketika Nabi nangis, Allah berfirman, kau enggak bisa ngasih hidayah Muhammad kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tapi yang ngasih hidayah itu saya, Allah. Siapa yang dikasih? Orang dikehendaki. Maka beruntunglah kita semua. Dikehendaki Allah mendapatkan hidayah. Menurut riwayat yang bisa dipercaya, lalu Allah menghidupkan kembali Abu Thalib itu. Lalu disahadatkan. Kemudian wafat. Makanya bisa dipakai nasab Ali bin Abi Thalib. Ya, karena sudah Islam. Coba Abu Bakar, kan tidak dinasabkan. Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya mana? Iya kan? Karena belum Islam maka belum dinasabkan. Nah itu makanya ada Ali bin Abi Thalib itu menurut riwayat setelah meninggal Nabi nangis turun ayat ini. Nabi itu hatinya masih kecewa gitu ya Allah sakno pamanku hidupnya untuk melindungi aku. Akhirnya terus dihidupkan syahadat terus wafat itu. Nah sampai sekarang kita nggak bisa memberi hidayah kepada orang. Kita kasih tahu Bu, jilbaban Bu, aurat Bu. Niku sedina ping 100 sampai muruh. Kalau nggak dapat hidayah, nggak mau. Rambut tak keriting angel-angel kau nutupi, ora. Habis itu melengket tak rebonding, api-api kau nutupi mana? Gak iso entek akeh. Itu nggak bisa kita maksa karena belum dapat hidayah. Coba kalau dapat hidayah, iya ya wong urip pisan kok ya ndolek dosa. Urip pisan ya ndolek swarga. Jare aurat kono tutup tak tutup itu dapat hidayah dari Allah.
bukan karena kita. Iku sakniki iku jilbaban, soalnya diulangi Fatimah. Mboten polane Fatimah, polane Gusti Allah maringi hidayah. Diajari pun kalau Allah tidak beri hidayah ya tetap tidak bisa. Itu makanya Allah berfirman ini. Kau nggak bisa beri hidayah. Makanya tugas kita bukan sampai target berhasil. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun dinota panda itu kaplingnya Allah, bagiannya Allah. Allah memberi pelajaran pada kita melalui Al-Quran. Diberi Al-Quran supaya kita bisa mendapatkan pelajaran. Maka kita baru dapat pelajaran kalau belajar Al-Quran. Bagaimana memperdomani kalau kita nggak paham. Bisa juga saya nggak bisa baca Quran tapi saya ngaji. Isinya Quran disampaikan, saya paham, saya lakoni. Benar sudah. Jadi tidak disyaratkan kayak so ngaji masuk Quran dosa, bukan. Tapi yang disyaratkan adalah menjalankan isi atau petunjuk Al-Quran. Disuruh salat ya salat, disuruh menghindari pergaulan lain jenis bukan muhrim dihindari, suruh menutup jilbab, suruh makan halal saja, yang haram enggak, yang nyuri, yang riba, yang apa enggak dimakan, itu sudah mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mendapat kitab sebelum Al-Quran, orang-orang ahli kitab, itu ternyata sebagian juga ada yang beriman kepada Al-Quran. Jika dibacakan Al-Quran, maka mereka mengimani, mereka percaya bahwa itu benar dari Allah. Dan memang dia bersabda, aku dulu juga tunduk patuh pada Allah seperti kitabku. Ternyata sekarang dalam Al-Quran, itu kebenaran dari Allah, maka aku tunduk patuh muslimin kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena dalam kitabnya juga ada keterangan nanti akan ada kitab terakhir pada Muhammad yang harus diimani oleh semua manusia. Nah mereka itu orang yang baik, orang baik ya. Orang punya kesadaran untuk beriman kepada Allah, orang yang baik. Maka oleh Allah diberi nilai plus. Nilai plusnya nomor 1, diberi pahala 2 kali lipat. Kemudian diberi sifat sabar. Diberi sifat ngalah, membalas kejelekan dengan kebaikan itu kan ngalah. Diberi sifat yang mulia, akhlakul karimah, diberi akhlakul karimah. Kemudian diberi rizki yang berlebih, lalu bisa infak. Masya Allah. Dalam sisi lain, jika dia mendengarkan hal-hal yang gak ada gunanya, tidak tertarik, gak usah melok-melok, gak usah melok, ngalih, gak kangguh, mubazir, gak ada gunanya. Nanti timbul dosa. Dengan keyakinan bagiku amalmu, jadi tidak ada tengkar. Kamu salah itu dosa nguniku. Ngapain kita jadi ribut dengan perbuatan orang lain? Asal kita pengen masuk surga ya sudah. Orang lain mau masuk surga neraka itu urusan mereka. Makanya diam dalam perbedaan dengan pelajaran dari Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada perdebatan antara aku dan kamu. Cukup diam saja, diam dalam perbedaan. Enggak usah ngolok, enggak usah bilang kamu dosa, sesat, kamu bid'ah, enggak usah. Diam saja, itu amalnya dosa dia dengan Allah. Kalau aku seperti ini, ya ini amalku. Mudah-mudahan saya diterima oleh Allah ibadah kita dan saya masuk surga. Itu cerdas, itu ulul albab. Jadi tidak mencampur. Nah kemudian, tapi tetap bersikap positif pada orang yang enggak sama dengan dia. Ya semoga-moga sampean selamat. Nek sampean enggak benar, aku enggak bergaul dengan sampean, itu lebih baik. Menghindari pergaulan menimbulkan kenegatifan. Karena pada akhirnya hidayah hanya datang dari Allah. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun, kepada suami sekalipun, kepada istri sekalipun, kepada anak sekalipun. Maka kita enggak usah sedih kalau ngajak orang enggak dinut. Karena yang ngasih hidayah itu Allah. Kita enggak usah sakit hati, itu nafsu. Penjenengan diberi kewajiban Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak baik, mencegah kemungkaran. Itu wajib. Penjenengan melakukannya
dengan niat melakukan kewajiban saja. Kalau kewajiban apa? Dapat pahala. Sudah ngajak orangnya malah melengos, ya udah memang berdapat hidayah. Hidayah bukan dari saya tapi dari Allah. Jangan sekali-kali sakit hati, enggak ada pahalanya. Itu namanya nuruti nafsu. Ngerti? Dalam hal apa saja jangan ada sakit hati, berarti kecampuran nafsu. Harus ikhlas hatinya, jernih, bersih, diserahkan kepada Allah. Semoga kita diberi ilmu manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.